Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katrina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Saat ini telah hadir narasumber ORK. Beliau adalah seorang Romo yang walaupun sudah lanjut usia, tetapi kelihatannya selalu bersemangat. Siapakah dia? Ya, dia adalah Romo Alek Dirjo SY. Mari kita bersama menyapa Romo Alek. Romo Alek, salam jumpa Romo. Apa kabar hari ini Romo Alek? Selamat pada semua sahabat Oase Rohani Katolik. Saya dengan senang hati berjumpa dengan kalian ini. Ya, terima kasih Romo atas kesediaannya untuk hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Alek. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang penuh kasih. Kasih-Mu selalu kami alami. Kasih-Mu selalu kami andalkan. Oleh karena itu, hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan kami percaya hidup dalam tangan Bapa di surga adalah hidup yang aman sentosa, hidup menuju kedamaian abadi, kebahagiaan abadi. Maka doa-doa kami terarah kepada pengharapan itu tadi, dan saya percaya Bapa mendengarkan doa-doa kami, karena bersama kami ada Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah pengantara kami sepanjang segala abad. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari biasa Pekan Paskah ke-7. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama, dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia.
Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, refren, Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami, demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang mendengarkan firman-Mu akan mendapat keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia,
Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita membaca bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Romo Alek, apa pesan yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan firman hari ini, Romo? Iya, ada macam-macam. Tetapi yang sangat jelas ialah mengenai doa syafaat dan nanti mengenai doa ekologis. Iya, Romo, doa syafaat artinya apa ini, Romo Alek? Oke, doa syafaat itu ya dalam bahasa Inggris disebut petitionary prayer. Doa permohonan untuk keperluan bersama. Maka doa syafaat adalah doa permohonan. Jadi dengan kata lain doa syafaat adalah doa yang kita tujukan kepada Tuhan untuk permohonan, Romo. Ya, doa kepada Tuhan untuk macam-macam kebutuhan, khususnya kebutuhan bersama. Jadi untuk kepentingan bersama ya, Romo, bukan untuk individu sendiri. Bukan individu, tapi termasuk individu ya. Jadi aku juga bisa mohon kesehatan bagi Utami dan bagi teman-teman, tapi juga untuk keperluan kita semua bersama-sama. Itulah doa syafaat. Ya. Bagaimana caranya kita berdoa syafaat nih, Romo? Maksudnya apakah kita bisa berdoa sendiri di rumah atau bersama-sama atau bagaimana? Ya, doa syafaat itu bisa sendiri di rumah, tetapi syukur bisa bersama dalam kesatuan, syukur dalam Ekaristi. Itu salah satu doa syafaat yang paling utama. Pokoknya doa syafaat adalah doa permohonan untuk kepentingan kita bersama. Ada contoh-contohnya. Nah, tadi Paulus misalnya berdoa bersama umat atau jemaat di Efesus. Sudah 3 tahun Paulus bersama dengan mereka. Selalu mengajarkan kebenaran. Selalu mengajarkan Injil. Selalu memperkenalkan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tetapi dia memperingatkan, aku tidak akan lama lagi bersama dengan kau. Kaulah yang akan harus menjaga keselamatan jemaat di Efesus. Karena ada nabi-nabi palsu yang bisa mengacaukan pemahaman iman kita. Maka Paulus lalu berlutut dan berdoa syafaat bersama para penatua umat. Mohon agar Allah selalu melindungi mereka, agar mereka terbebaskan dari semua kekeliruan dan dari semua kepalsuan. Maka doa syafaat menjadi sangat jelas, sangat indah, dan sangat menyentuh hati. Sehingga dikatakan umat pada menangis, terseduh-seduh. Karena Paulus akan pergi dan mengatakan, kamu tidak akan melihat wajahku lagi. Tetapi Allah akan memelihara kamu semua dari kepalsuan-kepalsuan dan dari kejahatan-kejahatan. Itu contoh yang pertama yang sangat bagus. Ya. Jadi Romo, doa syafaat ya tadi sudah sudah kita lihat dalam bacaan pertama tadi ya, Romo, bahwa Paulus berdoa syafaat bersama-sama, dan itu membangkitkan rasa terharu yang luar biasa ya, Romo. Romo, apakah ada
seperti doa pribadi, apakah doa syafaat ini seperti apa yang ketika kita melakukan doa syafaat, apakah ada rinciannya, Romo? Apakah seperti apa doa syafaat yang benar itu, Romo Alek? Oke. Dalam doa syafaat selalu ada iman, kasih, dan pengharapan. Itu selalu tercakup dalam doa syafaat. Artinya, dalam doa syafaat, kita selalu beriman, percaya pada kuasa dan pada kerahiman Allah yang akan selalu melindungi kita. Dan kedua, percaya bahwa Allah dalam kasih-Nya tak pernah akan melepaskan kita. Yesus tadi bersabda, "Aku telah berdoa untukmu, dan seorang pun tak akan kubiarkan binasa." Maka ada pengharapan yang tersimpan dalam doa syafaat. Pertama, ada iman akan kuasa Allah dan akan kasih Allah yang tak bersyarat. Yang ketiga, dan ada pengharapan bahwa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Maka sekali lagi, kalau kita berdoa syafaat sendiri, 3 hal itu penting kita sadari. Iman, kasih, dan harapan. Ya, Romo Alek. Jadi ketika kita berdoa syafaat, walaupun kita berdoa sendiri pun, kita perlu mengingat 3 hal tadi ya, Romo. Iya. Yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Ya, Romo. Ya. Berdoa syafaat ini kan kita berdoa bukan untuk diri sendiri ya, tapi juga kita berdoa untuk sesama kita gitu, Romo. Ya, Romo, bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa sepenuh hati nih, Romo? Karena ketika kita berdoa itu kan bukan hanya orang yang kita sukai gitu, Romo. Tetapi juga di sana ada orang-orang yang tidak kita sukai, Romo. Contohnya berdoa untuk komunitas seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa syafaat dengan sepenuh hati kita, Romo Alek? Ya, oke. Mungkin kita ingat dulu akan bacaan Injil. Ya. Di sana Yesus berdoa syafaat kepada Bapanya di surga untuk semua murid-muridnya. Semua itu artinya 12 rasul termasuk Yudas. Karena dia juga didoakan oleh Yesus. Maka dia berkata, semoga semua selamat kecuali yang ditentukan untuk binasa. Dan kita tahu itulah yang dimaksudkan oleh kata-kata Yesus itu dengan Yudas Iskariot. Maka Yesus juga berdoa syafaat kepada Bapanya di surga untuk kita semua, murid-murid pada waktu itu, dan kita murid-murid pada zaman sekarang. Oleh karena itu, kita juga harus berusaha untuk tetap setia seperti ke-11 rasul. Jangan sampai ada yang hilang di tengah jalan seperti Yudas itu. Doa syafaat Yesus itu doa syafaat yang paling indah. Dan kita ingat, Yesus juga berdoa di kayu salib. Dia berdoa syafaat untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus mohon belas kasihan, mohon pengampunan untuk orang-orang Farisi, Saduki, para imam, dan semua yang menyalibkan Yesus. Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Suatu cara untuk membela mereka di hadapan Bapanya di surga, suatu doa syafaat yang pasti didengarkan oleh Bapanya yang ada di surga itu. Maka doa syafaat yang dilakukan oleh Yesus itu suatu contoh utama. Tapi yang tadi itu
contoh kedua yang dilakukan oleh Paulus dengan para ketua-tua jemaat di Efesus. Ya, Romo Alek, terima kasih Romo. Jadi Tuhan Yesus telah mencontohkan bahwa kita berdoa syafaat untuk semua orang ya Romo, baik yang menyukai kita dan yang membenci kita. Romo Alek, doa syafaat ini kan bisa kita lakukan dari lingkungan yang kecil ya Romo, diri sendiri, lalu dengan keluarga kita ya Romo. Kalau kita dengan lingkungan keluarga kita itu doa syafaat yang paling sederhana itu seperti apa ya Romo Alek? Iya. Saya sendiri sangat terkesan oleh ajaran dari Bapak Suci Paus Fransiskus yang sekarang ini. Dia mengajarkan doa 5 jari. Sederhana, kita semua punya itu. Pertama, dia berkata, lihatlah ibu jari yang dekat dengan hatimu, yang dekat dengan dadamu. Berdoalah, mohon berkat Tuhan bagi semua sahabat, semua saudara yang dekat dengan hati kita. Tetapi yang dekat dengan hati juga orang-orang yang menjengkelkan. Itu tanpa kita sadari seringkali muncul dalam ingatan, dalam perasaan kita. Untuk mereka pun kita pantas berdoa. Di tempat lain, Yesus pernah bersabda, berdoalah untuk musuh-musuhmu. Saya kadang-kadang juga punya orang yang menjengkelkan. Dan mengikuti sabda Yesus, aku mohon berkat justru bagi mereka juga. Dan buahnya itu luar biasa. Buahnya ialah saya tidak punya dendam. Kejengkelan ada, tapi dendam itu hilang. Maka doa ibu jari itu doa untuk orang-orang yang dekat dengan hatiku, para sahabat terkasih dan para saudara yang menjengkelkan, yang menyakitkan hati dan sebagainya, yang sering kali kuingat itu. Dengan itu sahabat-sahabat diberkati dan mereka yang pernah menyakitkan hati, yang menjengkelkan hati juga tidak tetap memberi perasaan dendam dalam hatiku. Saya yang beruntung dengan berdoa bagi orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakitkan itu. Kedua, dengan jari telunjuk, itu kata Paus Fransiskus, jari telunjuk itu menunjukkan. Maka saya seringkali ingat akan orang tua saya, bapak ibu dan saudara-saudari kandung saya, yang dengan cara hidupnya menunjukkan jalan yang baik, hidup yang baik. Dan kebanyakan dari saudara-saudara saya sudah meninggal dalam keadaan yang baik, dalam iman yang tetap mereka jaga. Tinggal 2 orang adik saya yang paling kecil masih hidup dan mereka juga tetap memelihara iman. Maka jari telunjuk itu berisi syukur atas orang-orang yang menunjukkan jalan keselamatan. Bisa orang tua, saudara-saudari, dan juga bisa guru-guru dan romo-romo dari khotbahnya dan dari teladan hidupnya. Kemudian ada jari tengah yang paling panjang. Saya berdoa untuk Sri Paus Fransiskus, untuk Bapak Uskup kami di Jakarta itu, Bapak Kardinal, untuk para imam, para ketua wilayah, ketua lingkungan, para prodiakon, dan semua gembala umat. Semoga mereka mendapat berkat dari Tuhan. Juga saya ingat Pak Jokowi dengan jajaran-jajarannya sampai RW dan RT. Mereka juga membutuhkan kebijaksanaan dari Allah sendiri. Kemudian jari manis, jari yang paling lemah. Tapi di sana seringkali dipasang cincin kawin dan cincin-cincin kasih. Maka jari manis itu adalah orang-orang yang lemah, tetapi justru dalam kelemahannya
membutuhkan cinta kasih dan kepedulianku. Akhirnya jari kelingking, jari paling kecil, itu mewakili diriku sendiri. Aku seringkali mohon rasa syukur, bisa berterima kasih atas apapun yang diberikan oleh Tuhan, dan mohon pasrah kepada rencana Allah. Maka doa dari Paus Fransiskus ini bagi saya sangat sederhana, sangat mudah, dan saya seringkali menularkan kepada umat atau anak-anak yang kebetulan bertanya kepada saya mengenai doa syafaat seperti itu. Ya, Romo Alex, terima kasih sekali Romo mengingatkan kami akan doa yang diajarkan oleh Bapa Suci kita ya Romo. Itu hanya dengan doa 5 jari yang mudah dilakukan ya Romo. Iya. Ya. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik yang tadi mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Alex juga dapat mencontoh ya Romo untuk berdoa syafaat dengan mudah dan sederhana melalui 5 jari. Romo, kita akan jeda sejenak Romo dan akan kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali nanti di sesi yang kedua. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Alex Dirjo SY dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkac2021@gmail.com atau di nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang, mari kita lanjutkan renungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Alex, dalam sesi yang kedua ini, Romo, apa yang ingin disampaikan nih, Romo, dalam bacaan Injil hari ini nih, Romo? Pesan apa yang ingin disampaikan, Romo? Ya, oke. Jadi, untuk sesi yang kedua, saya tidak akan bicara dari firman Tuhan bacaan pertama dan kedua, tidak. Tetapi saya ingat satu pesan dari gereja, khususnya lewat Paus Fransiskus. Dia yang berkata, kita perlu menghargai dan merawat ciptaan Tuhan di sekitar kita, atau yang disebut ekologi. Alam ciptaan di sekitar kita, anugerah Allah, pantas kita hargai dan kita rawat, apalagi pada zaman akhir-akhir ini banyak hutan dibabat sehingga menjadi gundul dan dijadikan kebun kelapa sawit. Memang banyak menghasilkan uang, tapi juga banyak membuat banjir-banjir yang menghancurkan banyak keluarga dan rumah-rumah mereka. Juga kebetulan banyak letusan-letusan gunung dan banyak bencana-bencana yang lain. Menghadapi itu semua, kita pantas menghadap Tuhan, Sang Pencipta. Dalam penciptaan dikatakan, Tuhan mencipta segala sesuatu baik adanya. Dan ketika menciptakan manusia, Tuhan bersabda, sungguh amat baik. Maka alam ciptaan yang muncul dari tangan kasih Allah, tangan kuasa Allah, itu sangat baik. Tetapi entah bagaimana, akhir-akhir ini kita mengalami banyak bencana. Entah berupa banjir, gempa bumi, tsunami, dan macam-macam kebakaran dan sebagainya. Maka kita berdoa ekologis, artinya membuka panca indera kita kepada kuasa dan kasih Allah yang menciptakan dan memelihara alam ciptaan, ekologi,
di sekitar kita itu. Itulah yang saya maksud dengan doa ekologis seperti yang dianjurkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus itu. Ya, Romo Alek. Jadi Bapak Suci Fransiskus dalam pesannya itu memberikan pesan agar kita berdoa ekologis ya, Romo. Ya. Ya, Romo, doa ekologis ini contohnya seperti apa ya, Romo? Iya, gimana ya? Doa ekologis itu doa dengan panca indera, mudahnya ya. Dengan mata, dengan telinga, dengan penciuman, dengan tangan, dengan kaki. Dengan panca indera kita berjumpa dengan alam di sekitar kita. Dan ternyata alam di sekitar kita itu tanpa kata, tetapi mewartakan sesuatu dari Allah Sang Pencipta. Misalnya, kalau saya melihat langit di atas kita, khususnya di waktu malam, yang kebetulan bertabur bintang dan bulan. Bintang-bintang itu begitu kecil karena saking jauhnya jarak antara bumi kita dan bintang-bintang itu, kalau ditempuh dengan kecepatan pesawat terbang yang paling cepat, bisa membutuhkan tidak hanya 1 jam, 2 jam, tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi jutaan tahun. Saya lupa istilah bintang mana, tetapi banyak bintang itu yang memerlukan jutaan tahun untuk bisa dicapai oleh manusia. Langit kita begitu luas. Melihat itu, kita terkesan betapa maha agung Allah Tuhan kita itu. Saya sendiri kadang-kadang mendapat kesempatan duduk-duduk di luar kamar saya. Di sana ada kebun kecil. Dan saya bisa melihat malam yang tanpa kabut, tapi bertabur bintang. Dan saya tanpa sengaja mengatakan, Tuhan, betapa maha agung Engkau menciptakan aku sekecil ini. Tidak ada bandingnya dengan kemahagungan ciptaanmu. Hanya dengan bumi saja saya tak ada harganya. Apalagi dibandingkan dengan alam semesta yang nampak sebagai bintang-bintang itu. Allah Maha Agung diwartakan oleh langit yang bertabur bintang. Atau kalau kita mendengar guntur, halilintar, atau mendengar kalau di lautan yang luas ada deburan, suara Romo, ombak yang besar, deburan ombak. Ya, ombak yang sangat besar itu juga membuat kita begitu kecil. Laut begitu luasnya dan ombaknya begitu menakutkan yang menabrak batu-batu karang itu. Dan di sana saya tak bisa lain kecuali mengatakan, Tuhan, maha besar Engkau, maha agung Engkau. Tetapi dengan mataku bisa terkesanakan kemahagungan Allah. Tetapi aku juga bisa mendengar desir angin di waktu sore yang lewat di antara ranting-ranting dedaunan pepohonan, dan suara angin, desir angin yang begitu lembut memberitahukan kepada saya betapa lembut Allah kita itu. Memang maha agung, tapi dia juga sangat lembut. Sehingga apapun
apapun yang kuinginkan, apapun yang kufikirkan, itu tertangkap oleh Allah Bapa kita itu. Ada kemahagungan, ada kelembutan dari Allah. Atau kadang-kadang saya melihat semut-semut hitam yang berbaris di tempat saya. Pernah saya melihat ada lebah yang jatuh. Ketika siang saya lihat ada beberapa, sorenya sudah habis. Tapi yang terakhir saya lihat digotong oleh ribuan semut itu masuk ke dalam lubang. Semut-semut itu bisa berkomunikasi. Maka Allah itu menjaga semut-semut itu dengan sangat telitinya. Saya tidak tahu bagaimana dia bernapas, bagaimana dia melihat. Saya tidak melihat matanya, tidak melihat di mana itu jantungnya, paru-parunya. Tapi semua diselenggarakan oleh Allah dengan sangat telitinya. Maka ekologi itu mengajarkan kepada kita Allah kita yang maha agung, maha lembut, dan maha teliti, dan masih banyak lagi. Maka orang berkata, kadang-kadang kita itu diajak berdoa untuk kontemplasi. Kontemplasi itu memakai panca indera, melihat alam semesta, mendengarkan alam semesta, dan menemukan pesan mengenai Allah, Tuhan kita, yang maha agung, yang maha lembut, maha teliti, dan yang mengasihi aku dan saudara-saudaraku itu. Maka doa itu bisa tanpa kata. Berdoa dengan mata yang melihat, berdoa dengan telinga yang mendengar, berdoa dengan memperhatikan semut-semut kecil yang dipelihara oleh Allah Bapa Tuhan kita itu. Itu contoh yang bisa saya sampaikan kepada kita semua para sahabat oase rohani Katolik. Iya Romo, sungguh sangat luar biasa ya Romo, doa ekologis ini ya Romo. Ya. Ya, doa ekologis ini bila kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sungguh-sungguh sangat mengagumkan ya Romo, keindahan alam ciptaan yang telah Tuhan berikan pada kita. Nah Romo, sebelum kita menutup acara ini Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari permenungan Romo hari ini? Oke, kesimpulannya ialah percayalah kepada kemahagungan dan cinta kasih Allah yang selalu memelihara dan melindungi kita menuju keselamatan yang abadi. Asal saja kita tetap setia pada firman dan pada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo Alek untuk permenungannya hari ini, sangat luar biasa dan menginspirasi kami semua. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Alek. Silakan Romo. Ya. Allah Bapakku yang maha kasih, Engkau maha agung, tetapi kasih-Mu itu memeluk kami semua anak-anak-Mu yang sederhana ini. Kuserahkan kepadamu saudara-saudaraku juga, saudara-saudariku yang terkasih, supaya mereka pun selalu sadar ada dalam pelukan Bapa yang maha agung dan maha kasih itu. Bunda Maria, Engkau yang selalu dihormati dan dicintai oleh umat Allah, khususnya pada bulan Mei seperti ini, doakanlah kami semua agar kami tetap percaya
tetap berlindung, tetap pasrah kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus Putramu dan dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus yang ternyata selalu melindungi kami semua. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para sahabat rohani Katolik diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Alek dapat menambah semangat iman kita untuk dapat semakin melihat keagungan Tuhan dalam diri kita sehari-hari. Akhir kata, Romo Alek Dirjo SC dan saya Katrina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam.